Nah, ini posisi terbaru ya, status mutu dengan menggunakan indeks pencemar sungai-sungai yang ada di Indonesia. Jadi karena parameter kualitas air ini banyak gitu ya. Kalau di dalam lampiran 6 PP 22/2021 sekitar 40. Nah, agar memudahkan orang non teknis memahaminya, maka digunakanlah status mutu ya. Nah, ini status mutu juga banyak metodenya. Yang ditampilkan sekarang adalah menggunakan indeks pencemar ya. Nah, ini sejak tahun 2015 sampai 2023 ya. 2023 tentunya juga ini masih berjalan, masih ada 2 atau 3 kali lagi gitu ya pemantauan. Nah, ini datanya dari Ditjen PPKL KLHK yang sumbernya artinya ada data-data yang dikumpulkan oleh dipantau oleh KLHK sendiri maupun oleh provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini bisa kita lihat ya, ternyata berfluktuasi ya. Jadi 2015, 2023. Nah, kalau kita lihat di sebelum 2020 ini banyak di sini ya, lebih gampang di sini melihatnya. Kondisinya ada di tersebar gitu ya. Nah, sekarang yang paling banyak itu mengumpul di Cemaringan ya. Bisa dilihat di sini di Cemaringan ya. Cemaringan. Sedangkan yang cemar berat dan memenuhi ini kurang lebih ya. Nah, ini posisi sekarang. Dan kalau kita lihat lagi ini ya, dari sisi parameter di sungai-sungai prioritas yang ada di Indonesia seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, Berantas, Musi, Mahakam, ternyata tahun 2020 COD-nya termasuk VK Qualiform dan Qualiform sudah melewati mutu kelas 2. Jadi tadi indeks pencemar tadi dibandingkannya dengan kelas 2 karena berdasarkan PP tadi ya, PP 21 2002 PP 22 2021 jika belum ditetapkan baku mutu airnya maka menggunakan kelas 2. Dan memang sampai sekarang masih sedikit yang sudah menetapkan baku mutu air. Jadi kebanyakan dibandingkan dengan ini BOD, COD, Qualiform ini sudah melewati kelas 2. Tapi di 2021-2022 ini BOD, COD-nya membaik gitu ya. Nah, yang masih tetap bermasalah adalah VK Qualiform dan Total Qualiform. Nah, nanti kita akan bicara sumber pencemar. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat nih apa keterkaitan ya antara kondisi kualitas air sumber pencemar itu. Nah, di Bengawan Solo tetap ini 2021-2002 BOD-nya dan COD-nya masih di mutu kelas air. Kalau VK Qualiform dan Total Qualiform hampir di semua sungai melewati dari kelas 2 ya, sungai-sungai utama. Walaupun tentunya di beberapa sungai tipologinya berbeda-beda. Ada yang TSS-nya memang selalu tinggi, itu dikaitkan misalnya dengan erosi sedimentasi gitu ya. Nah, dan yang VK Qualiform tinggi itu biasanya yang melewati perkotaan. Kemudian ini ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh beberapa universitas maupun oleh research institute gitu, menunjukkan bahwa kadmium, kemudian Cu, Cr ini yang di Citarum ya, di Hulu Citarum dan juga di sedimen dan di ikan lele ini menunjukkan angka yang cukup tinggi gitu ya, konsentrasi tinggi. Walaupun kita belum punya baku mutu atau guidelines ya, untuk sedimen, tapi dibandingkan dengan guidelines atau pedoman sedimen dari negara-negara lain, Amerika, Australia, New Zealand gitu ya.
itu memang ini di lokasi ini sudah cukup tinggi. Ini ya, kemudian, nah ini kita bicara tadi parameter-parameter yang kontaminan-kontaminan yang konvensional dan beberapa yang logam berat gitu ya. Nah, kalau kita bicara yang emerging contaminants, misalnya untuk parameter pharmaceutical maupun personal care products, itu PPCPs ya, farmasi dan produk yang digunakan sehari-hari, ini ternyata ini juga sangat terbatas ya datanya, yang sudah dilakukan penelitian kebanyakan di daerah Jakarta ya, di sungai-sungai di Jakarta maupun di Teluk Jakarta ya. Nah, sekarang kami dari BRIN ini sedang mengumpulkan data sampling di Citarum dan di beberapa di sungai dan di sumber pencemar di instalasi pengolahan air limbah maupun di outletnya di DKI Jakarta, di Bogor, gitu ya, dan sekarang sedang dianalisis di lab untuk melihat emerging contaminants-nya. Nah, ini hasil tahun 2014 maupun tahun 2021 terkait paracetamol menunjukkan konsentrasi tinggi di wilayah pantai Teluk Jakarta. Ini tentunya dibandingkan dengan pantai-pantai wilayah pantai di negara-negara lain. Kemudian rekan kami Pak Agus Sudaryanto dari BRIN melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa itu dari 77 PPCP tadi terdeteksi di Teluk Jakarta serta konsentrasi di etil toluamid atau di IIT termasuk tertinggi dibandingkan lokasi lain di dunia. Kondisi seperti ini kemungkinan disebabkan oleh tidak pembuangan air limbah baik pada domestik maupun industri, bisa jadi serta pembuangan air limbah langsung pada lingkungan perairan. Ini ya data-data berkaitan dengan tadi emerging contaminants ya dibandingkan dengan di negara-negara lain seperti di China, di Norwegia. Ini kita lihat ternyata di Indonesia lebih tinggi gitu. Kemudian, nah ini bisa juga kita lihat hasil kajian dari World Bank yang menunjukkan bahwa ternyata di lokasi-lokasi yang menghasilkan PDB atau GDP ya, produk domestik bruto yang tinggi, ini kita dari sisi kondisi kuantitas dan kualitas airnya bermasalah gitu ya. Ini yang warna merah ini menunjukkan tingkat stres ya dari sisi kuantitas kalau ini ya. Ternyata tinggi ya, water stressnya tinggi. Artinya kuantitasnya ini antara ketersediaan dengan penggunaannya sudah hampir sama dengan ketersediaan gitu. Bahkan ada yang sudah sama. Nah, tadi parameter konvensional, kemudian emerging kontaminan, dan ini saya sedikit bicara tentang pendambangan skala kecil nih. Pendambangan emas skala kecil, PSK, atau ada yang menyebut juga penambangan emas tanpa izin atau PETI. Ini tersebar di seluruh Indonesia dan di dunia juga banyak gitu ya. Ini petanya, kemudian hasil samplingnya, hasil dari KLHK tahun 2000 ternyata di air bersih, air sungai, di sedimen, di tanah, di tanaman, dan sudah ada yang menunjukkan angka-angka yang minimal terdeteksi, tapi ada yang sudah melewati baku mutu. Kalau sungai baku mutu air tentunya, kemudian kalau sedimen dengan guidelines yang ada dengan baku mutu atau WHO standar gitu ya. Nah, ini untuk merkuri ini sudah lumayan mengkhawatirkan gitu. Nah, ini tadi ini di tubuh manusia, ini di rambut yang paling gampang. Wonogiri, Masraya, ini juga menunjukkan angka yang
apa namanya, ada yang sudah melewati standar WHO ini. Ini ya juga kemudian uji urin dan darah di daerah seperti tadi. Ini menunjukkan apa, mengkhawatirkan. Jadi ini gambaran kondisi masyarakat di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan akibat pajanan merkuri. Nah, kami dari BRIN ini telah dan sedang dan akan terus sampai 2024 tuh ya, melakukan penelitian di Kabupaten Musirawas Utara di 2 das, Awas dan Das Rupit ini. Nah, ini lokasinya, jadi ada di 2 das dan di beberapa hotspot itu. Asalnya kami melakukan penelitian di lokasi yang sangat tersebar. Sekarang fokus di hotspot dan ternyata menemukan di beberapa lokasi tingkat Hg di air dan di sedimennya sudah tinggi gitu ya. Nah, misalnya di sini apa namanya, di daerah sini Rupit ya, kemudian di Das Rupit, kemudian ada juga di ini daerah Das Rawas itu ya. Nah, ini di sungai maupun di sedimen sungai. Nah, ini ya, jadi kita sudah mendapatkan data di konsentrasi Hg melewati 4,2 kali lipat dibandingkan dengan baku mutu air sungai kelas 2. Jadinya lebih besar dari 1. Nah, ini resiko ya, tingkat resiko terhadap penyakit kronis non-kansernya sangat tinggi. Kemudian ini juga di Sungai Rupit ya, 2,15 kali lebih tinggi dibandingkan baku mutu. Kemudian di air limbahnya dia ya, di Das Rupit ini di lokasi hotspotnya 3,7 sampai 17,6 kali ya, ininya tingkat risikonya ya. Kemudian dari jumlah sampel matrik air yang melewati kelas 2 ini 7 gitu ya, sekitar 41,18%. Kemudian dibandingkan juga dengan baku mutu air ya, baku mutu air kelas 2, kemudian dibandingkan dengan baku mutu lebih kecil lagi baku mutunya ya kalau untuk air minum berdasarkan standar WHO. Kemudian di sedimen juga sudah di beberapa lokasi ya sudah terdeteksi guidelines kualitas sedimen dengan yang punya Kanada, Australia, dan Amerika. Nah, ini apa namanya, di sedimen ya, kontaminan faktor di matriks sedimen angkanya 18 digolongkan tingkat yang sangat tinggi ya. Kemudian untuk di Sungai Rupit juga di Dusun KNPI ini kontaminan faktornya tinggi 80,66, ini pencemaran sangat tinggi terlihat. Kemudian di matrik tanah ini masuk pencemaran sangat tinggi tadi di air, kemudian di sedimen, kemudian di tanah. Kalau di tanah berarti ini juga sangat tinggi dibandingkan dengan apa namanya dengan guidelines yang ada di lainnya. Jadi dari sampel sedimen dan tanah 17 yang melewati 4 gitu ya untuk Hg-nya. Nah, sedangkan di ikan ini kecil ini masih di bawah baku. Sehingga kalau dikaitkan dengan ikan ini angka resikonya kecil gitu, tidak ada risiko terhadap kanser dan non kanser. Tapi ini juga karena jumlah ringnya masih sedikit, sangat sedikit gitu ya.